Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas video tutorial penggunaan alat ukur. Nah, untuk pengukuran dapat didefinisikan sebagai penentuan besaran dimensi atau kapasitas suatu benda, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Adapun alat ukur yang akan dijelaskan dalam video ini ialah jangka sorong dan mikrometer. Yang pertama, kita masuk ke jangka sorong terlebih dahulu. Untuk definisi jangka sorong yaitu suatu alat ukur panjang yang dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian hingga 0,1 mm. Nah, kita lanjut ke video pembelajarannya. Cara menggunakan alat ukur jangka sorong atau vernier caliper. Bagian-bagian dari jangka sorong yang pertama adalah ada rahang dalam, di mana rahang dalam terdiri dari dua. Yang pertama rahang tetap dan yang kedua rahang geser. Fungsinya untuk mengukur diameter benda kerja atau mengukur ketebalan dari sebuah benda. Yang kedua ada rahang luar, sama terdiri dari dua. Yang pertama rahang tetap dan rahang geser. Ini fungsinya untuk mengukur diameter dalam dari sebuah benda. Yang ketiga yaitu deep probe, fungsinya untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Bagian yang keempat ada skala utama, di mana di dalam skala utama ini terdapat dua satuan. Yang di bawah ini adalah satuan milimeter dan yang dari atas ini adalah satuan inci. Bagian yang kelima ada skala nonius, di mana di sini terdapat dua satuan. Yang bawah skala nonius untuk milimeter dan yang atas skala nonius untuk inci. Dan bagian yang terakhir ada baut pengunci, fungsinya untuk mengunci rahang geser supaya tidak bergerak. Jangka sorong yang saya gunakan di sini memiliki ketelitian 0,02 mm, di mana ini didapatkan dari 1 mili dibagi dari 50 bagian yang ada pada skala nonius. Bisa kita lihat, ini 1 bagian, 2 bagian, 3, 4, 5. 5 dikali 10, 50 bagian. Yang harus diperhatikan pertama kali sebelum melakukan pengukuran, pastikan garis 0 di skala nonius sejajar dengan garis 0 pada skala utama. Cara membaca hasil pengukuran pada jangka sorong. Yang pertama, kita tentukan dulu skala utama yang diukur. Pada saat melakukan pengukuran, perhatikan garis 0 pada skala nonius, di mana garis ini menjadi titik acuan hasil ukuran pada skala utama. Contohnya kita lihat. Jika hasil pengukuran berada pada garis ini, maka di sini skala utamanya 5 mm, 6 mm. Jadi titik acuannya ada pada garis 0 pada skala nonius. Ini skala utama berada pada 10 mm, skala utama 20 mm, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah skala utama didapatkan, baru kemudian kita lihat berapa nominal desimal pada skala nonius. Caranya, cari garis pada skala nonius yang paling sejajar dengan skala utama. Kita lihat contoh hasil pengukuran berikut. Yang penting nanti ketika kalian menentukan skala utama, yang menjadi titik acuannya adalah garis 0 pada skala nonius. Di sini, posisi garis 0 pada skala nonius berada pada 29 mm. Sini 25, 26, 27, 28, 29 mm, sehingga skala utamanya adalah 29 mm. Ditambah dengan skala nonius, di mana untuk menentukan skala nonius atau nilai desimal pada hasil pengukuran, kita cari garis yang paling sejajar dengan skala utama. Di sini kita lihat yang paling sejajar dengan skala utama adalah di 0,4 mm. Di sini 5, 10,
15, 20 bagian, sehingga 20 dikali 0,02 hasilnya adalah 0,4 mm. Sehingga skala utama 29 ditambah skala nonius 0,4 mm hasilnya adalah 29,4 mm. Berikut cara membacanya. Misalkan contohnya hasil pengukuran seperti ini. Kita lihat yang pertama ini 0 di skala nonius, dia sudah melebihi dari 15 mm. Jadi skala utamanya adalah 15 mm. Selanjutnya kita cari garis pada skala nonius yang paling sejajar dengan garis pada skala utama. Oke, bisa dilihat di sini. Ini garis yang paling sejajar dengan skala utama. Maka di sini nominal desimalnya adalah 0,62 mm. Jadi skala utama 15 mm ditambah 0,62 mm adalah 15,62 mm. Nah, selanjutnya yaitu mikrometer. Definisi mikrometer ialah alat ukur yang dapat dipakai dalam mengukur panjang suatu benda dan mengukur tebal serta mengukur diameter luar sebuah benda dengan tingkat ketelitian mencapai 0,01 mm. Mikrometer ini lebih teliti daripada jangka sorong. Untuk video pembelajarannya sebagai berikut. Pengukuran menggunakan mikrometer. Skala pengukuran 0 sampai 25 mm dengan ketelitian 0,01 mm. Bagian-bagian pada mikrometer. Yang pertama ada frame mikrometer. Kedua, anvil, fungsinya penahan benda kerja yang diukur. Ketiga, ada spindle, fungsinya menjepit benda kerja yang akan diukur. Keempat, sleeve atau tabung tempat skala utama. Kelima, ada thimble, tempat skala nonius dan diputar untuk menggerakkan spindle menjepit benda kerja. Ada raket knob untuk memutar saat sudah dekat dengan permukaan benda yang diukur dan mengeluarkan bunyi ketika spindle sampai di permukaan benda. Terakhir, ada lock untuk mengunci hasil pengukuran atau mengunci thimble. Berikut latihan membaca ukuran pada mikrometer. Oke, ini yang disebut skala utama. Ini skala utama setengah atau skala tengah. Ini skala nonius. Untuk cara pengukurannya, misalkan benda ini akan kita ukur, kita hitung ketebalannya, kita putarkan. Oke, setelah dekat dengan permukaan benda, baru kita pakai raket sampai si raket berbunyi. 1, 2, 3. Ini berhenti di sini. Kita kunci. Lalu kita hitung hasil pengukurannya. Oke, bisa dilihat di sini. Skala utamanya ada di 10 mm dan skala nonius yang sejajar dengan sumbu ukur skala utama ini ada di 0,15 mm. Jadi hasilnya 10,15 mm. Intinya nanti hasil pengukurannya yang harus kalian perhatikan. Jika ini di sini di 0, ketika skala utama yang ini terlihat setengahnya, maka ini sudah masuk 1, 2, 3, 4 mm. Jadi ini pas di 4 mm. Tapi jika seperti ini, walaupun garis ke 4 mm ini sudah sedikit terlihat, tapi ini belum sampai ke 0, maka ini belum nyampe ke 4 mm. Maka ini hasilnya 3,5 ditambah 0,45, 0,46, 0,47, 0,48. 3,5 ditambah 0,48. Jadi hasilnya 3,98 mm.
Jika seperti ini, maka ini sudah berada pada 4 mm. Terus yang kedua, kita hitung ini 1, 2, 3, 4 mm. Walaupun skala tengahnya sudah hampir terlihat, tapi ini belum nyampe ke garis 0, maka ini belum nyampe ke 4,5 mm. Ini hasilnya 4 ditambah 0,45, 0,46. Jadi hasilnya 4,46 mm. Baiklah, sekian video tutorial penggunaan alat ukur. Semoga dari video ini audiens bisa lebih memahami cara dalam pengukuran. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.